dilamar. Siang itu, Stella dikejutkan dengan kehadiran Pearl ke apartemen. Dia tidak tahu apa tujuannya datang. Jadi, Saka yang mintamu kemari? Bukan, jawab Pearl sambil menggelengkan kepala. Brans yang menghubungiku dan meminta untuk mendandani Nona. Stella benar-benar tidak mengerti. Dia melirik Luna yang berdiri di sampingnya. Tapi gadis itu sama seperti dia, sama-sama tidak paham kenapa ada Pearl di sini. Dan pada akhirnya dia milih untuk setuju saja, meski kebingungan itu masih melanda kepadanya. Tepat pukul 5 sore, Pearl segera mendandani Stella. Wanita itu terlihat begitu cantik dengan balutan dress berwarna pink salem. Nona benar-benar cantik sekali, ucap Luna yang menatap penuh kagum pada Stella. Stella yang mendengar pujian itu hanya bisa tersenyum kecil. Dia bahkan tidak tahu kenapa harus memakai gaun ini. Tidak berselang lama, seseorang datang dan mengatakan jika dirinya adalah orang yang diutus untuk menjemput Stella. Seorang pria berpakaian jas hitam dan kemeja putih, persis seperti seorang pelayan di restoran ternama. Dia berdiri di depan pintu apartemen dan Luna memandangnya dari atas hingga bawah. Paman Brans tidak mengatakan apapun padaku. Kau yakin dia yang menyuruhmu? Tanya Luna. Kali ini sisi serius dan tegasnya mulai terlihat. Tapi, saya benar-benar diminta Tuan Brans untuk menjemput Nona Stella. Ada buktinya? Tanya Luna dan penuh curiga. Seperti ucapan Brans, saat dia mulai bekerja, jangan percaya orang dengan mudah. Pria itu menarik nafasnya dengan kasar. Entah bagaimana dia harus mengatakannya, jika Branslah yang memerintahkan dirinya. Namun dia tak ingin mengulur waktu. Jika sampai dirinya terlambat, maka Brans yang akan memberikannya sebuah hukuman. Pria itu merogoh sebuah kartu dan memberikannya pada Luna, yang berisikan identitas dirinya juga memo yang diberikan oleh Brans. Oh, ya sudah, ucap Luna meski dalam hati dia merasa malu. Tapi itu merupakan bagian dari pekerjaannya, yaitu memastikan Stella tetap aman, seperti perintah Saka dan Brans pada dirinya. Berakhirlah mereka di sebuah mobil mewah. Sungguh, Stella sendiri tidak tahu kemana mereka akan pergi, karena sejak tadi supir yang mengemudikan mobil tidak memberikan jawaban. Dia hanya mengatakan ada pertemuan penting sehingga Tuan Saka mengharuskan dia ikut. Tapi masalahnya Saka tidak mengatakan apapun. Bahkan tadi pagi dia pamit dengan tenang-tenang saja seperti biasanya. Ingin bertanya pada Luna pun tetap percuma, karena gadis itu duduk di depan dan dia sendiri di belakang. Bahkan tadi Stella sudah mengirimkan pesan pada Saka, tapi tidak ada jawaban apapun, tidak seperti biasanya. Pria itu pasti selalu membalas pesannya. Kita mau kemana? Tanya Stella. Entah sudah keberapa kalinya, tapi supir itu tidak kunjung memberikan jawaban. Sudah, tidak apa Nona, tenanglah. Tadi Paman Brans sudah mengirimkan pesan. Katanya Nona akan makan malam bersama Tuan Paman Saka. Tapi tetap saja dia tidak merasa tenang. Apalagi saat ini menyadari jika mereka menuju pelabuhan. Namun seperti ucapan Luna, dia harus tetap tenang. Mobil berhenti dan itu langsung mengalihkan fokus Stella. Dia benar-benar terkejut saat mendapati sebuah kapal besar menjulang tinggi di hadapan mereka. Luna, ya Nona, kita mau kemana? Dia kembali bertanya hal yang sama. Entah sudah keberapa kali dia mengulang ucapannya. Luna hanya tersenyum kecil karena dia pun tidak tahu harus mengatakan apa. Brans hanya mintanya untuk menemani Stella. Silakan Nona. Setelah tersadar ketika salah seorang pria asing tiba-tiba muncul dan membuka pintu mobil untuknya. Ini siapa yang mendadak muncul di hadapannya? Namun, pandangan Stella terarah pada seseorang yang berdiri di depan pintu kapal. Detik itu dia baru menyadari jika sekarang mereka berada di sebuah kapal pesiar. Brans, gumamnya dengan pelan dan langsung turun dari dalam mobil bersama Luna yang menyusulnya dari belakang. Stella berjalan dengan cepat berusaha menyeimbangkan kakinya yang memakai high heels. Dia mendekati Brans yang ternyata sudah menyadari keberadaannya. Brans, di mana Saka? Tanyanya dengan terburu-buru, menatap pria itu yang kini membungkuk. Selamat datang Nona, ucap pria itu. Mari ikut saya. Saka sudah menunggu. Stella terlihat kebingungan. Dia berhenti sebentar dan menatap kapal pesiar yang sangat besar. Seumur hidup, ini kali pertama dia berada di tempat semewah ini. Bahkan detik itu, Stella merasa sekujur tubuhnya mendadak bergetar karena terlalu panik dan juga tidak percaya. Kita mau kemana, Brans? Tanya Stella. Dia persis seperti orang kuno yang baru pertama kali berada di kapal pesiar. Silakan Nona, ucap Brans yang mempersilakan Stella untuk melangkah lebih dulu. Meski masih merasa canggung dan tidak percaya, Stella tetap berusaha menenangkan jantungnya yang sejak tadi berdebar-debar. Tidak perlu gugup Nona, Anda adalah tamu VIP di sini. Stella menoleh ke samping dan menatap Brans yang terus berjalan beriringan dengannya. Sementara Luna di belakang mereka. VVIP. Tapi untuk apa? Apa mungkin ada acara penting di kantor Saka sehingga dia diajak ke tempat ini? Selamat datang Nona.
Stella kembali tersentak kaget ketika dia mendengar orang-orang menyambutnya berpakaian jas hitam seperti pria yang menjemputnya tadi. Mereka berjumlah 10 orang, berdiri berhadapan di setiap sisi karpet merah. Dan di depan sana terdapat restoran paling mewah yang pernah dilihat oleh Stella. Apalagi lampu kristal yang menggantung dari atas benar-benar menggambarkan semewah apa tempat ini. Lagi pula, kapal pesiar mana yang tidak mewah? Stella yakin orang-orang yang berada di sini pasti orang-orang berkelas. Mari Nana. Lamunannya kembali buyar ketika Brans mempersilahkan untuk kedua kali. Stella terlalu kagum dengan tempat ini karena ini kali pertama dia berada di tempat semewah ini. Ah, iya, jawab Stella. Lalu dia melangkahkan kakinya menuju tangga mewah yang menuju ke bagian main deck yang berada tepat di atas. Entah kenapa, kali ini Stella merasa jika semua tatapan tertuju padanya. Dia merasa orang-orang seperti memperhatikannya setiap kali dia menapakkan kaki di atas tangga. Sampai akhirnya mereka tiba di atas, tepatnya main deck, dan ketika menyadari pemandangan sekitar, Stella benar-benar membeku dalam beberapa saat. Dia terdiam dan melihat senja yang hendak terbenam. Bahkan rasanya dia seperti berada tepat di depan matahari. Pandangannya mengedar ke sekitar, dia melihat hamparan laut luas yang biru, dan dia mulai menyadari jika kapal tempat dia berdiri sekarang sudah mulai bergerak. Silakan Nona. Stella benar-benar mengabaikan ucapan Brans. Dia hanya fokus melihat laut luas di hadapannya. Bersamaan dengan itu, terdengar alunan musik romantis yang merdu. Tiba-tiba, pandangan Stella tertuju pada seorang pria berdiri di ujung kapal, sedang memandang senja yang sebentar lagi akan menenggelamkan dirinya. Jantung Stella mendadak berdebar-debar karuan. Dia memperhatikan pria yang sangat dia kenali itu. Stella menggenggam erat klat berwarna silver miliknya untuk menunggu pria itu berbalik. Benar saja, Saka berbalik dan menatap ke arah Stella dengan tatapan mautnya. Dia memakai kemeja putih yang 2 kancing teratas dibuka sehingga menunjukkan kulit dadanya yang bidang. Pria itu memegang anggur tangan kanan dan tangan kiri ia masukkan ke dalam saku celana. Lalu tersenyum seolah menyambut kedatangan kekasihnya itu. Saka benar-benar terlihat sangat tampan, apalagi tiupan angin laut yang menambah pesona pria itu. Setelah terdiam selama beberapa detik, dia tidak percaya dengan apa yang dihadapinya saat ini. Kehidupan yang belum pernah dia impikan sebelumnya. Apa ini sebuah mimpi? Tapi rasanya tidak, karena sekarang Saka mulai mendekatinya. Ya, Stella yakin ini bukan mimpi. Bahkan sekarang dia bisa merasakan kakinya ikut bergetar hebat, terlalu gugup dan canggung. Ada apa, sweetheart? Kamu kenapa berhenti? Tanya Saka yang kini sudah berada di hadapan Stella. Bahkan kini panggilan itu sudah mulai berubah. Kemarilah, ucapnya lagi sambil mengulurkan tangan ke arah wanita cantik yang menatapnya dengan penuh keheranan. Wanita itu tersadar dengan apa yang terjadi dalam hidupnya saat ini. Dia menatap pria yang kini lebih sering menunjukkan senyum kepadanya. Meski masih kesulitan untuk percaya, dia tetap mendekati Saka, berjalan dengan pelan karena takut kapal ini roboh. Meski dia yakin itu tidak akan pernah terjadi. Setelah meletakkan tangan di atas telapak tangan pria itu, dan detik kemudian, Saka sudah merangkul pinggulnya. Pria itu meletakkan gelas di atas kaca, lalu berbalik dan memandang wajah Stella yang masih dihantui kebingungan. Saka meletakkan tangan Stella di lehernya, lalu dia merangkul pinggul ramping wanita itu. Alunan merdu musik mulai terdengar bersamaan dengan gerakannya untuk memulai dansa. Aku tidak bisa berdansa, cicit Stella dengan pelan. Dia merasa malu sekarang, meski hanya mereka berdua di atas sana. Ikuti aku. Stella gugup, namun dia tetap menuruti ucapan Saka. Meski terkesan kaku, dia berusaha untuk menyeimbangkan gerakan pria itu. Dia belum mendapat jawaban akan alasan mereka berada di kapal pesiar itu. Tapi Stella mulai menikmati suasana di atas kapal. Tiupan angin yang cukup kencang, hamparan laut luas karena mereka sudah berada jauh dari daratan, dan senja yang hampir tenggelam, menjadikan momen saat ini lebih indah. Kenapa kita di sini? Tanya Stella, di tengah dansa romantis mereka. Meski hanya dansa sederhana, tapi rasanya benar-benar membuat dia bahagia. Namun kali ini, Saka tidak menjawab. Dia hanya fokus menatap wajah cantik Stella. Pearl benar-benar pintar memilih gaun yang cocok untuknya. Jangan mataku seperti itu, gumam Stella, karena sekarang dia tampak gugup. Percayalah, tatapan Saka benar-benar berbeda. Sorot mata pria itu sangat tajam, dan rasanya sampai menembus jantung Stella. Kamu selalu terlihat cantik, sweetheart. Stella kembali tersipu malu. Dia benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa sekarang. Kali ini dia merasa seperti diperlakukan layaknya seorang ratu, padahal dirinya hanyalah seorang rakyat jelata yang ditemukan oleh seorang raja. Tanpa disadari, Saka merogoh sesuatu dalam saku celananya.
Namun tatapan pria itu tidak sedetik pun beralih dari Stella. "Apa kamu mencintaiku?" Pertanyaan itu langsung mendapat respon dari Stella. Dia mengangkat wajahnya dan menatap Saka. "Aku mencintaimu," jawab Stella dengan lembut diiringi senyum manis di bibirnya. Saka meneguk salivanya dengan cepat. Di balik gaya cool dan sok kerennya, percayalah, di dalam sana jantungnya sedang berperang. Pluk! Setelah terkejut ketika dia mendengar suara benda terbuka dan semakin terkejut saat menyadari sebuah kotak berwarna merah muda transparan berada tepat di depan dadanya. "Menikahlah denganku, sweetheart." Seketika gerakan dansa mereka berhenti. Lebih tepatnya, Stella yang menghentikannya. Kelopak mata wanita itu melebar sempurna saat menyadari sebuah cincin yang sangat indah berada tepat di depan wajahnya. "Ini apa?" tanya Stella yang terlihat gugup. Dia menatap Saka memastikan jika kejadian ini bukan sebuah mimpi. "Menikahlah denganku, Stella, dan akan kuberikan kebahagiaan yang kamu inginkan." Stella benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa sekarang. Dia menatap Saka dengan mata yang berkaca-kaca. "Ini mimpi?" tanyanya dengan bibir bergetar dan menahan tangis. "Tidak," jawab Saka lalu melepas rangkulannya dari pinggul Stella. Dia mengambil cincin itu dan meletakkan kotaknya di atas meja, lalu meraih tangan Stella dan mengusapnya dengan lembut. "Aku yakin sudah menemukan orang yang tepat," ucapnya dengan tegas dan kembali menatap Stella. "Apa kamu menerima lamaranku?" Detik kemudian Saka tersenyum lebar saat melihat kekasihnya itu menganggukkan kepala. Tanpa pikir panjang lagi, dia menyematkan cincin itu di jari tengah manis Stella. "Aku memilihmu menjadi rumahku. Rumah yang baik akan menjadi tempat ternyaman." Ucapan pria itu benar-benar membuat bulu roma Stella meremang. Dia tidak menyangka, di balik sikap brengsek yang terkadang menyebalkan, terselip sisi romantis yang tidak terlihat. Stella menatap jarinya yang terlihat sangat indah karena dilingkari cincin. Dia menatap Saka dan detik kemudian Stella langsung memeluk pria itu. Saka terkejut, namun itu hanya beberapa saat karena setelahnya dia langsung tersenyum senang lalu membalas pelukan kekasihnya itu. "Kamu tahu, aku benar-benar mencintaimu," bisik pria itu tepat di samping telinga Stella. Mereka berpelukan dengan sangat erat, menyalurkan rasa cinta yang teramat besar antara keduanya. Di atas kapal, di tengah laut, dan di depan senja, semuanya terasa sangat sempurna. Tanpa disadari, Brans berdiri di balik pintu kaca bersama dengan Luna di sampingnya. Pria itu mengambil kamera kecil lalu memotret momen kebahagiaan Saka dan Stella. Pasti Nola sangat bahagia sekali sekarang, dicintai pria sempurna paman tuan Saka. Mendengar ucapan gadis itu, Brans menoleh ke samping. Dia mendapati Luna yang tersenyum sendiri. Begini rasanya jauh lebih tenang. Dia tidak lagi mendengar suara berisik Luna. Dan sekarang, Brans merasa damai luar biasa. Tapi tunggu, kenapa seperti ada yang mengganjal di hatinya? All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.